Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya Suyati MPD, Guru Sejarah SMA Negeri 1 Tawangsari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sejarah kontemporer dunia. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengevaluasi sejarah kontemporer, khususnya runtuhnya Vietnam Selatan, kemudian mengevaluasi pelaksanaan politik apartheid di Afrika Selatan, yang ketiga runtuhnya Uni Soviet, dan yang keempat unifikasi Jerman, serta mengevaluasi sejarah kontemporer runtuhnya negara-negara komunis Eropa Timur, khususnya Yugoslavia, Cekoslovakia. Peta konsep materi sejarah kontemporer dunia itu terdiri dari runtuhnya Vietnam Selatan, politik apartheid di Afrika Selatan, unifikasi Jerman, serta runtuhnya komunis di Eropa Timur. Itu adalah terdiri dari runtuhnya Uni Soviet, runtuhnya Yugoslavia, dan runtuhnya Cekoslovakia. Sekarang kita mulai tentang runtuhnya Uni Vietnam Selatan. Jadi Vietnam Selatan ini materi yang kita bahas yaitu perang saudara antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Kemudian keterlibatan negara-negara besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, serta akhir perang saudara. Perang saudara di Afrika Selatan ini dimulai dari bahwa Vietnam itu adalah dulunya dikuasai oleh bangsa Tiongkok. Kemudian pada masa era kolonialisme dan imperialisme barat di Asia Afrika, Vietnam juga menjadi daerah jajahan dari Prancis. Selama dikuasai oleh Prancis, muncul suatu gerakan nasionalis yang dipimpin oleh Ho Chi Minh. Ini dan selama Perang Dunia II, Vietnam dikuasai oleh Jepang sama seperti Indonesia. Kemudian pada akhirnya Vietnam itu dibagi menjadi dua negara merdeka, yaitu Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Ini berdasarkan perjanjian Jenewa. Yang kedua, keterlibatan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ini karena terdapat perbedaan ideologi di antara tokoh-tokoh kemerdekaan Vietnam, seperti Ho Chi Minh, ini berhaluan komunis yang nanti akan mendirikan Vietnam Utara, yang mendapatkan bantuan dari Uni Soviet. Kemudian Bao Dae dan Ngo Dinh Diem ini yang nanti akan menjadi presiden di Vietnam Selatan, mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Kemudian perang saudara di Vietnam ini melibatkan dua negara superpower tersebut. Karena keterlibatan dua negara superpower, Amerika Serikat dan Uni Soviet, konflik di Vietnam Selatan, perang saudara ini menjadi perang yang sangat besar. Ini menjadi suatu perang ideologi dan harga diri antara dua negara superpower itu. Kemudian pihak selatan dibantu Amerika Serikat ini mengalami kekalahan dan nanti akan diakhiri perjanjian damai, perjanjian Jenewa, yang hasilnya antara lain yaitu Vietnam dibagi menjadi dua negara, Vietnam Selatan dan Vietnam Selatan. Materi berikutnya yaitu munculnya politik apartheid atau runtuhnya apartheid di Afrika Selatan. Ini apartheid itu apa? Apartheid adalah suatu politik kebijakan yang didasarkan adalah perbedaan warna kulit. Ini dilaksanakan di Afrika Selatan sejak masa kolonialisme Belanda, bangsa Boer, dan kolonialisme Inggris. Perkembangan politik apartheid ini ditandai dengan munculnya berbagai undang-undang yang didasarkan pada diskriminasi rasial, perbedaan warna kulit. Yaitu ada Undang-Undang Group Area Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemukiman yang memisahkan antara pemukiman orang-orang kulit putih dan pemukiman orang-orang kulit hitam. Dan juga ada Native Land Act, yaitu bahwa orang-orang kulit hitam tidak diperbolehkan membeli tanah di areanya orang kulit putih. Juga ada Undang-Undang Immoralitas, yaitu undang-undang yang melarang adanya hubungan atau nikah antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Begitu sebaliknya.
Nah, ini menimbulkan perlawanan rakyat kulit hitam yang dipimpin oleh Nelson Mandela melalui African National Congress atau Partai Kongres Afrika. Juga mendapatkan kecaman dari dunia internasional. Dampak dari politik apartheid yang pertama adalah adanya diskriminasi rasial. Apa itu diskriminasi rasial? Yaitu perbedaan warna kulit. Segala sesuatu itu didasarkan pada warna kulit. Fasilitas, undang-undang, pelayanan, dan lain sebagainya itu didasarkan pada perbedaan warna kulit. Juga adanya pemisahan tempat tinggal, seperti orang kulit putih dan orang kulit hitam itu dipisahkan tempat tinggalnya, juga fasilitas yang lain, misalkan pasarnya itu dibedakan, mungkin transportasinya juga dibedakan. Tentunya lebih baik fasilitas dari orang kulit putih dibandingkan fasilitas dari orang kulit hitam. Runtuhnya politik apartheid karena tekanan internasional dan juga perlawanan rakyat kulit hitam yang semakin gigih di bawah pimpinan Nelson Mandela tadi. Pada tahun 1994 itu Presiden W. de Klerk ini mengadakan pemilu terbuka yang pertama yang dibenarkan oleh Partai ANC pimpinan Nelson Mandela yang nanti kemudian diangkat menjadi Presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan sejak itulah menandai akhir dari politik apartheid yang sudah berlangsung selama 30 tahun. Materi bagian C yaitu runtuhnya Uni Soviet. Dulu Uni Soviet ini masih belum terbentuk, itu negara yang dominan adalah Rusia. Ini di masa kekaisaran Tsar Nicholas II terjadi suatu revolusi, ada 2 kali revolusi yang dikenal dengan revolusi Februari dan revolusi Oktober, dua-duanya terjadi tahun 1917. Nah, pada revolusi Oktober ini melahirkan suatu negara komunis yang dikenal dengan Uni Soviet di bawah pimpinan Vladimir Lenin, kemudian nanti digantikan Stalin dan Brezhnev. Ini Uni Soviet ini adalah sebuah negara gabungan terdiri dari 15 negara bagian. Nah, pada masa Presiden Mikhail Gorbachev ini memiliki program yang dikenal dengan Glasnost dan Perestroika. Apa itu Glasnost dan Perestroika? Glasnost adalah keterbukaan, Perestroika adalah restrukturisasi ekonomi. Sebab-sebab keruntuhan Uni Soviet. Yang pertama, sistem komunisme yang totaliter. Kemudian kemunduran ekonomi, bubarnya Fakta Warsawa, doktrin ekonomi, multi etnis, perkembangan teknologi dan informasi, serta lahirnya generasi baru. Kemudian apa pengaruhnya bagi dunia runtuhnya Uni Soviet ini? Yang pertama, berkurangnya ancaman perang dunia, berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara superpower, dan tumbangnya paham komunisme di Eropa Timur. Materi selanjutnya yaitu reunifikasi Jerman atau unifikasi Jerman. Ini penjelasannya. Yang pertama adalah angin perubahan pembaharuan di Uni Soviet tadi dengan dilaksanakan Glasnost dan Perestroika di Uni Soviet ternyata juga berdampak ke Jerman Timur. Nah, kemudian rakyat Jerman Timur ini bergabung dengan Jerman Barat. Kemudian yang berikutnya, restriksi perjalanan ke Jerman Barat ini dihilangkan. Jadi tidak ada lagi larangan orang Jerman Timur itu pergi ke negara Jerman Barat. Ini restriksi atau larangan ini dihilangkan. Kemudian runtuhnya tembok Berlin lah, karena tembok Berlin ini adalah tembok yang menghalang-halangi hubungan antara rakyat Jerman Timur dan Jerman Barat. Kalau ada rakyat Jerman Timur pergi ke Jerman Barat melalui tembok, ini bisa ditembak mati. Lah, ini sudah diruntuhkan tembok Berlin. Kemudian tanggal 18 Maret 1990 diadakan pemilu bebas di Jerman Timur yang menyepakati pemimpinnya Jerman Timur berunding dengan Jerman Barat tentang unifikasi Jerman. Apa yang menjadi latar belakang unifikasi penyatuan kembali Jerman?
Yang pertama, kehidupan rakyat Jerman Timur terkekang, kemunduran ekonomi negara Jerman Timur, kemajuan Jerman Barat, kemudian pelaksanaan Glasnost dan Perestroika dari Mikhail Gorbachev, Uni Soviet, sistem komunisme ketinggalan zaman, tidak bisa menghadapi tantangan zaman, dan dibukanya tembok Berlin. Selanjutnya yaitu runtuhnya Yugoslavia. Ini dimulai dari konflik etnis sejak tahun 1990 sampai tahun 2001. Seperti kita ketahui, Yugoslavia ini hampir mirip kondisinya dengan Indonesia, multi etnis, multi agama, multi ras. Antara lain yaitu Bosnia, Kroasia, Serbia, Macedonia, Albania. Kemudian pada masa konflik etnis ini terjadi perang besar dan genosid. Apa itu genosida? Yaitu adalah pembasmian etnis Bosnia yang pada waktu itu relatif kecil dibandingkan etnis yang lain, ini akan dihabisi oleh etnis Serbia. Sepeninggal Presiden Joseph Broz Tito, ini terjadi kekacauan politik, satu persatu etnis di Yugoslavia ini berusaha untuk memerdekakan diri. Nah, inilah yang menimbulkan konflik berkepanjangan di bekas wilayah Yugoslavia. Materi terakhir yaitu runtuhnya Cekoslovakia. Ini merupakan gabungan dari dua negara, yaitu negara Ceko dan negara Slovakia. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia I. Ini kalau negara Ceko ini sifatnya industri dan sekuler, sedangkan Slovakia ini sifatnya agraris dan religius. Cekoslovakia pada masa pemerintahan komunisme ini menyebabkan ekonominya melambat. Kemudian pada masa pemerintahan Alexander Dubček ini yang pro reformasi dan adanya intervensi dari Uni Soviet. Sedangkan pada masa pemerintahan Gustav Husak ini menerapkan dua sistem administrasi, yaitu dari Cekoslovakia. Pelaksanaan Glasnost dan Perestroika di Uni Soviet ini ternyata juga berpengaruh di Cekoslovakia. Ini menimbulkan terjadinya demonstrasi terhadap pemerintahan pada masa itu, kemudian menuntut pemerintahan koalisi, maka terbentuklah pemerintahan koalisi. Pada masa pemerintahan Václav Havel ini mendorong demokratisasi. Pembubaran Cekoslovakia menjadi dua negara, yaitu Ceko dan Slovakia, ini terjadi 1 Januari 1993. Apa yang menjadi faktor Ceko dan Slovakia ini memisahkan diri? Antara lain yaitu perbedaan masyarakat, perbedaan infrastruktur. Slovakia hanya dianggap sebagai beban anggaran. Slovakia juga merasa dianaktirikan dan tumbangnya komunisme. Demikian anak-anakku, materi tentang sejarah kontemporer dunia ini saya sampaikan. Silahkan tonton video ini, putar ulang video ini sampai Anda paham. Anda pelajari juga materinya dalam versi PDF maupun versi cetak di buku masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.